wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru, para asatidzah, terkhusus guru-guru yang hadir pada kesempatan sore ini, di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Parigi Lama, Ketua RW 06 Parigi Lama, tokoh masyarakat, para ketua RT dari 05 sampai 06, ketua Karang Taruna Parigi Lama, para pemuda dan ormas kelurahan Parigi Lama, dan yang sama kita banggakan teman-teman dari pejabat, pengacara, jawara dan bela umat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah, ehonya turunin aja bang, nggak usah pakai eho, suara asli aja. Nah, tes 1 2 cek, masih ada eho, turunin aja. Nah, suara asli. Halo, halo, masih ngaung, halo, tes 1, masih orangnya, cek sound, matiin aja itu bang ya. Nah iya, halo, tes 1, dah, dah. Serta segenap para tokoh masyarakat lainnya yang gak tersebut, mohon maaf karena memang segitu doang catatannya, nggak ada lagi. Mobil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Syamsuddin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Ibu hadirat, jamaah, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja. Tema kita kali ini memperingati Isra dan Mi'raj 1443H Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan sholat 5 waktu. Lindungan dulu bang. Menyebarkan diri dia tuh. Mudah-mudahan tema kita hari ini bisa kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Saya makmuman sama Kiai Syamsuddin. Mohon maaf ini guru, karena masih menurut dokter mah nggak boleh keluar dulu, karena emang masih ampok. Girang amat kok. Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang kalau lagi jalan malam disebut lagi Isra. Anak muda tengah malam melancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi Isra. Ibu berantem sama laki ibu, tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti ibu lagi Isra. Tetangga nanya, lu mau kemana kok? Gue mau Isra. Bu, Isra artinya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang singkat. Isra dan Mi'raj ini nggak bisa diukur pakai otak, ukurannya iman. Kalau ukuran otak agak nyambung dah. Ini mah kita bukan ceramah, ini kita kongko aja ya. Kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Bu,
Jadi kalau ukuran otak agak nyambung, maka Isra Mi'raj ini ukurannya iman. Maka ayatnya udah dibaca sama guru kita. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Nabi Muhammad yang dijalanin. Bener, Bo? Isra dan Mi'raj ukuran otak agak nyambung, tapi ukuran iman nyambung. Nih, saya kasih contoh dah, kita main otak-otakan nih. Nah, udah bocah nongkrong pakai baju biru tuh, nah dia nongkrong tuh. Nah, tuh bocah ya. Tuh bocah ada emak ada bapaknya enggak? Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu kok. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada. Allah mau jadi itu Nabi Adam, bener kan? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu zat Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini kok, bukan. Sono di Prancis. Bu. Jadi kalau ukuran otak agak nyambung Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj maunya Allah. Nabi Muhammad yang dijalanin, Allah yang jalanin. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa di... Bener, Bu? Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Isra Mi'raj maunya Allah, maka dilakukan oleh Nabi kita. Allah yang jalanin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, langit ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Rasulullah beri salam sama Allah. Apa salamnya? Tuh yang kita sering baca, at-tahiyatul, sholawatu, thayyibatu. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Maka dijawab salam Rasul sama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Rasul, salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Singkat cerita, Nabi dapat oleh-oleh sholat, perintah sholat. Bayang kok. Awalnya kan banyak 50 waktu. Pulang dan nih ceritanya, pulang Nabi OTW. Pulang Isra Mi'raj di jalanan ketemu sama Nabi Musa, yang namanya sama-sama Nabi, sama-sama CS, ongkok. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa sampai gotek kok. Yang bener mah kilo kan sampai gocap. Itu kalau bahasa kita. Umat tuh kagak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua gede-gede, umat gua gemuk-gemuk, tinggi-tinggi, keker-keker, minumnya susu madu. Gua lihat umat lu mah kuntai-kuntai, buru-buru, makanya genjer dong makangkung. Perasaan gua sih kagak bakal sanggup 50 waktu. Dah lu balik aja minta diskon sama Allah. Rasulullah balik kok minta korting, diskon, big sale, kurangin 5. Pulang lagi ketemu Nabi Musa, udah berapa mat? 45, masih kebanyakan. Balik lagi, minta diskon. Mondar mandir, yang tadinya gocap sampai 35. Udah 35 kok, masih ketemu Nabi Musa. Dicegat lagi di jalanan. Mau kemana lu? Udah berapa lu? Gue liatin mondar mandir dapat berapa perit? Tinggal 5 Nabi Musa. Masih kebanyakan 5, balik, umat tuh gak sanggup. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue mau ke tembok. Malu dong, masa dari gocap sampai tinggal gotun.
Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang kok. Jangankan yang gocap, yang 5 waktu aja ya Allah. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh. 5:30 laki baru dibangunin, bangun bang daripada ke masjid. Jamin Nurul Hikmah udah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, saya akan jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Dari tiang, gue pegangan. Langsung bangun takut kejedot kok. Udah 5:30 lakinya wudhu, aneh cepetan nih, musuh suku pakum lempengin barisannya. Bininya nyaut, anak-anak menjong bang. Jangan nyaut kok, udah 5:30. Lakunya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil dhalin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca surah, habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hatinya ngomong bininya, buset, besian Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid Jami Nurul Hikmah, kalau lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang gak kongkong aja. Makanya subuh bangunin laki kita. Ini kan Isra Mi'raj ujian iman kok. Bener bu, iman diuji. Iman kan godaannya banyak. Iman kita diuji, ibadah diuji. Ya Allah, subuh 3:30 udah bangun. Pas jam 4 hujan gede, geledek gede. Angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya deble. Bapak-bapak imannya diuji. Berangkat apa kagak? Berangkat apa kagak? Bener bu? Makanya laki kita subuh bangunin. Subuh bangunin. Laki kita subuh bangunin. Bangunin laki kita. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Najong pikiran ke sono aja. Bu, ini sholat perintah 5 waktu. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya pakai cara. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syarak artinya apa? Diucapkan digerakkan, nih ucapin di mulut, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa berarti minta. Mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet kok. Anak kita minta depan bapaknya nggak ngomong lagi, tahu-tahu tangannya begini aja. Bapaknya bingung, motor apa beda. Mintanya kagak ngomong. Ibu minta beliin cincin dah sama laki, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya letuk, ntar malam apa tuh. Mintanya kagak ngomong kok. Maka sholat doa, doa minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin melalui apa? Pengajian, majelis taklim, nanya sama guru. Fikih ngajarin, sedekah bagaimana caranya. Wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekah naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sama perempuan sholat berdiri beda. Perempuan kalau sholat kakinya rapet. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, kagak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Ya kok ada penganiayaan di situ. Kan gak enak, berasa giel. Ibu kagak ngerasain. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar.
Kalau ada angin dari bawah sering-sering. Ada aturannya, bener Bu? Diajarin dalam ilmu fikih, makanya kita perlu ngaji. Alhamdulillah. Nanya sama guru. Ketika tasyahud tunjuk gerakin, asyhadu alla ilaha illallah. Suruh gerakin, jangan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Kalau gerakin cuma sekali, kalau gerak-gerakin berkali-kali. Tahiyatul mubarakatuh sholawat itu ada yang model begitu. Orang yang sholat ngeluarin tenaga dalam takbir, Allahu Akbar, ada. Saya lihat ada yang takbirnya keder, ada. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampeg, ada. Buaya yang kakinya bokangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Kata dia supaya rapet, setan agak bisa masuk. Yang disuruh rapet bukan kaki dalam ilmu fikih, yang disuruh rapet pundak dalam sholat berjamaah. Ini biar paham. Pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang di kiri, pundak kita yang kiri di bawah pundak teman kita yang kanan. Itu aturannya. Maka Rasulullah sholat yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah ya nggak berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Sekarang kan nggak boleh sembahyang, jaga jarak, ek. Gara-gara corona udah hilang, emponya nyampe, emaknya nyampe, Omikron, emaknya nyampe. Nggak tanggung-tanggung, ngapa datang pas gini hari. Kemarin di bulan Waisak, Natal, Tahun Baru kagak nyampe dia. Kemana itu dia begini? Ya Bu, bulan Imlek kagak nongol dia. Dia mau puasa, dia nyampe. Ini virus apa belis? Jangan-jangan iblis kali ini. Bener Bu? Mbak yang pakai ek bu loh, jauh-jauh mencar kok orang silat. Giliran selfie udah diempet, selfie majong banget. Kita memang disuruh jaga jarak, ikutin aturan protokol kesehatan ya, jaga jarak. Tanya jaga jarak sama siapa? Jaga jarak sama orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Kita kan sehat semua ini. Jadi nggak ada jaga-jaga jarak, udah. Bener kok. Pakai masker, pakai. Kita disuruh ayo pakai masker. Kemana kita pakai masker? Umpama ibu naik motor mau ke pasar, pakai masker. Kenapa? Karena di pasar ketemu sama orang yang nggak kita kenal, orang yang nggak jelas, disuruh pakai masker. Nah, kalau masih di rumah pakai masker aja. Di dalam kamar pakai masker aja. Laki bini dua-dua pakai masker, ya mereka. Bener Bu, secara akal dah. Bener Bu. Sekarang begini aja, Mbok punya penyakit asma, laki kita nggak punya penyakit asma, laki bini kan mencium-ciuman dia. Bener Bu? Enggak ngolar dia, enggak sakit, bener Bu. Apalagi orang sehat. Teman saya PA lagi dia, naik mobil sendirian. Nyetir sendiri, pakai masker aja belum. Jangan satu ya, double kita pakai Bu. Habis makan jengkol. Pakai masker, lupa diikat gigi, udah pulang dari pasar ngap-ngapan. Mati dia. Ditanya itu dia mati kena kopi dia, bukan ngendus napasnya sendiri. Bener Bu? Udah kagak mempan, udah kita dikatapi juga mempan udah. Ya Bu, bikin aja acara bagian. Nih Bu, kita udah sehat semua, alhamdulillah. Ini kita beritanya tiap hari takut-takutin. Karena kita yang positif obatin, jangan pakai diberitain. Bener kok. Beritain nomor sekian, terpapar sekian. Orang ketakutan di kampung. Penyakit itu dari pikiran kok. Dipikirin aja nenek, ya gue pilek, gue kena nih. Akhirnya kepikiran. Akhirnya mati bukan karena COVID kok, karena pikiran aja. Ini Masya Allah kita benar-benar sehat semua. Nggak ada apa-apa udah. Saya kalau jadi menteri saya umumin, udah jangan pakai masker kalau jadi menteri. Mudah-mudahan bisa jadi menteri saya. Itu yang tukang nyuntik orang apa? Oh mantri itu. Mantri itu kok. Iya Masya Allah, bikin slogan nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nakut-nakutin.
Emang gak ada kata-kata lain apa? Ayo pakai masker, cukup begitu kok. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep. Pasang baliho itu, kan enak dibacanya ya kok. Gak nakut-nakutin, mana tulisannya merah. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati kok. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Wah, nakut-nakutin. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat. Jangan sampai ditambah lagi, level capek kita kok melevel. Panjangnya 10 hari, panjangnya 7 hari, panjangnya 14 hari, panjangnya 40 hari, panjangnya 100 hari. Haul dah lama-lama. Giliran puasa ditambahin PPKM, kan ngerusak umat Islam itu. Nyampe mana tahu saya ngomong? Jadi kesana-sana. Bener Bu? Salat berjamaah diatur dalam kitab, diajar dalam fikih, bener Bu? Jangan kadang-kadang kagak tahu ilmunya main katain doang, ngatain mulu. Saya pernah kok lagi sembahyang dikatain. Terus saya sholat dipanggil, bang, abang tadi sholat baca usoli ya? Memang apa? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati orang hati gantung. Baca usoli dikata haram. Kita kan mau ngadep kiblat nih, mau sholat Bu. Sebelum takbir kan usoli mulut baca ya. Usolli fadl maghribi talata rakaatin mustaqbal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin ya, hati ngomong. Sejak saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh baca usolinya kapan? Baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar. Usolli fadl maghrib. Ini apa ya? Hujan ya kok. Hujan ya. Biarin dah hujan kok. Itu yang disemprotin di atas langit kemarin biar pada kabur kemana kek. Kamu ada di atas langit semprot-semprotnya pakai kapan itu. Itu disebar itu ngajol lah. Nah, kemarin kagak ada gitu-gituan. Mari kok tumpuk aja kayak capek. Kita juga nggak lewat doang ini mah. Lagi hujan air. Enggak ngapa-ngapa udah. Udah juga dikit lagi saya tutup. Ini kok udah sore. Doain biar tuh tutup bang, salam bang, tutup bang, bang salam biar pada mati. Gimana ini ya urusan ini? Mana ya? Kok naik kok wah gede ya. Saluran bagaimana kok bang salon ganti kan tukang sholat apa itu biasa masuk ke dalam gak apa-apa, masuk ke dalam kok masuk ke dalam ini gak apa-apa naik kok ya ke dalam dulu ya. Ini nanti di sini gak apa-apa nih. Lanjut. Lanjut. Ya kali itu berhenti. Udah lewat aja kali. Buka angin baik dengan kebasan bang. Memang lagi musim kok mantep ya. Udah ya. Udah di sini. Sampai jam berapa? Sampai maghrib kok. Tanggung kok sampai mati aja. Udah berapa ustadz yang dimatiin di sini? Udah kok sampai maghrib. Ayo lanjut dikit Bu ya. Bu. Tuh, diajarkan kita sholat di majelis taklim. Makanya kita nanya sama guru. Ini kadang-kadang gak ngerti ilmunya main nyalain aja. Baca usoli itu Bu, namanya mazhab Imam Syafi'i. Ya Bu, nggak pakai usoli juga ngapa-ngapa enggak. Kita mau sholat nih udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir Allah. Barengin nih hati-hati Allah. Nih hati-hati barengin Allahu Akbar. Tuh, biar sinkron sama hati sama mulut biar tambah khusyuk.
Nggak pakai usoli, nggak ngapa-ngapa. Karena baca usoli itu bukan rukun dalam sholat. Benar? Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir, nyanyi masih boleh kok. Kita mau sembahyang nih, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu, sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu. Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu. Tak mampu jauh darimu. Allah, niatin barang di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita ya sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Itu doang. Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya. Bener Bu? Secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Makanya kita kadang-kadang kalau belajar ilmu sama guru ngaji nih, Masya Allah, luar biasa dah. Kalau pengajian emak-emak yang diragukan, paling banyak pengajian emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi bulanan PKMT ya kok. Makanya seragamnya banyak emak-emak, ngajinya banyak, 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kok. Mau apa-apa, ngutang aja, yang penting bayar, bener. Iya, jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe ke majelis taklim. Panggilin teman-temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, kumpul. Saroh, ngaji roh lu. Panggilin teman-temannya. Sambil nungguin temennya datang, selawatan dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh mama. Adinulana walhaqulana. Assalamualaikum. Temennya nyampe, waalaikumsalam. Duduk kok, sana kok. Waladululana walkullulana. Assalamualaikum. Wajib. Kok gelar ambal kok dosa aja itu. Waladululana. Ya Allah, selawatan berhenti-berhenti orang temennya nyampe. Jadi sebenarnya lagu Adinulana, lagu kalau di Mesir kok itu lagu perjuangan. Lagunya bukan begitu nadanya. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Begitu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqulana. Ngari-ngari. Mana yang lentur kayak ngaji biar tahu ilmunya, datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Nih sholat termasuk ibadah yang harus tahu ilmunya, diajarkan di majelis taklim, pengajian. Makanya nih sebelum sholat azan dulu. Azan itu panggilan apa? Panggilan sholat. Tanda waktu masuk yang namanya bedung. Tanda waktu masuk waktu itu namanya bedung. Jangan dikatain bid'ah. Kesian bedung. Bedung kagak salah apa-apa dikatain bid'ah. Bid'ah itu bid'ah. Lah bid'ah itu zaman Nabi gak ada kata dia, sekarang ada. Lah muka lu aja zaman Nabi gak ada, berarti muka lu bid'ah. Saya kata gitu aja. Enak banget anak-anak kok. Kalau semuanya bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Di Indonesia gak ada Islam kalau semuanya dikata bid'ah. Zaman Nabi ada handphone, sekarang ada, berarti yang punya HP bid'ah dong. Jual HP kok, ganti makaleng ikat mau benang awal-awal, makaleng susu awal-awal budak kita di situ. Balik lagi zaman dulu kita, lebih kuno lagi, bener Bu. Ini namanya budaya, handphone budaya, motor budaya. Kalau dikatain bid'ah, semuanya kita miskin sama budaya. Punya motor jual, zaman Nabi gak ada motor, ganti montak. Udah kemana-mana naik ontak aja kok lu. Ke mall naik ontak, JJS naik ontak. Ada naik ke mall ke pasar naik ontak. Pergi haji naik pesawat, naik ontak, woyur di laut. Habis digariskan hiu. Ini kadang-kadang aneh ngomongin bid'ah. Ya Bu, capek kita udah ngomongin bid'ah mulu. Bener Bu, orang udah pada kemana-mana kita masih ngomongin bid'ah mulu. Makanya kita disuruh ngaji. Orang ngaji kumpul dosa kita dirontogin. Dosa kita kan banyak kok.
Makanya masuk bulan Rajab ini kita Masya Allah, Rajab Syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah, Syahrullahil Azam, bulan Allah yang tuli, yang kagak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita, bulan perdamaian. Kenapa? Karena litathiril badan, suciin badan kita masuk bulan Rajab. Kalau sudah masuk bulan Rajab, badan kita bersih, masuk lagi ntar Sya'ban, litathiril qalbi, untuk mensucikan hati. Kalau badan udah bersih, hati bersih kan enak kok. Masuk ke bulan Ramadan, litathiril ruh, mensucikan ruh kita sehingga badan kita bersih, jasad bersih nih ya, hati bersih, ruh kita bersih. Maka keluar Ramadan dapat titel Idul Fitri. 3 bulan nih kita siapin dari sekarang. Apa bulan Rajab amalannya? Perbanyak istighfar. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Istighfar minta ampun. Bacanya bagaimana? Banyak bacaan istighfar. Ada istighfar Nabi Adam. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfar Nabi Adam. Ustadz saya nggak bisa, kepanjangan. Ya udah ganti istighfar Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Ustaz, saya nggak hafal itu. Kayaknya ngapalinnya lama. Ya udah istighfar yang biasa kita baca habis sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dunubi wa taubata wal maghfirah. Itu panjang aja Ustaz. Terus itu memang pendekkan. Ya udah istighfar yang biasa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Disuruh banyak istighfar. Nih bulan Rajab, bulan yang istimewa buat kita. Syahrullahil Azam, masuk lagi ke dalam bulan Roh ntar po. Syahrullahil apa namanya? Untuk litathiril qalbi, suciin hati kita. Hati biar bersih. Penyakit hati banyak, degi, nguret, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bener Bu? Syukurnya kurang, akhirnya apa? Dikit-dikit ngomonginnya enak mau orang mulu. Bener, kurang syukur. Ya Allah dia mah enak, no dia mah enak mau ada mau orang mulu kok. Bener, enak ada mau orang mulu. Kata tukang beca, enak buat naik sedan, adem, ada AC-nya. Ya Allah nggak kena panas, nggak kehujanan. Kata yang naik sedan lain lagi, enak bener ya tukang beca, tidur di bawah pohon, anteng banget ya mah enak, agak ada pikirannya. Enak ada mau orang mulu. Padahal mah yang lagi naik sedan kepalanya puyengan lagi. Bener kok, pikirannya banyakan lagi, utang banyak, tagihan kredit banyak. Bener Bu? Senengan juga kita hidup enak ya kok. Hidup pun yang enak cukup. Apa aja cukup gitu. Mau belanja cukup ya kok. Mau ngapain ada duitnya ada. Bener, enak kalau kita rajin syukur. Hati jadi bersih. Dibersihin dosa kita banyak. Mau orang tua ada, mau saudara, mau teman, tetangga. Sudah dosa sama laki dah, masa bergambreng ya Allah. Kadang mau berangkat ngaji, laki kita perintah, tanpa kita sadar kita bikin dosa. Bang, gue ngaji dulu. Nah, kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Sono kok di laut. Bu, enak banget laki-laki tidur bangunin salah. Bangun Bang, bangun. Lihat Bang, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh niat jam. Salah-salah aja kok. Empo aja yang melek niat jam, pakai nyuruh laki. Bangun Bang, bangun, lihat jam berapa nih? Lah, laki-laki tidur. Empo aja yang melek niat jam, coba niat jam. Ya Allah. Nggak punya duit, minta melaki. Nggak punya beras, minta melaki. Salah. Minta sama Allah, Allah maha kaya. Jangan nggak punya beras minta duit sama laki. Nggak punya beras minta duit sama laki. Jangan minta duit sama Allah, minta beras sama Allah. Allah yang maha kaya. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk ada pulang kok. Empok bisikin, ya Allah. Di kupingnya nih, ya Allah. Masa gak ada beras, ya Allah. Insya Allah manjur, praktekin besok. Laki lagi tidur enak aja. Bangun Bang, bini hari baru bangun lu. Habis dong, rezeki lu dipatok ayam.
Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin? Ada aja, salah-salah empok. Ya Allah, makanya kita kepengen dosa-dosa kecil kita dirontokin masuk bulan Rajab. Alhamdulillah. Dosa orang tua ada, kadang-kadang kita aneh, ya Allah. Datang ke rumah orang tua, boro-boro nyenengin hati orang tua. Bener Pok? Kenapa? Karena masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu apa? Litathiril qalbi. Masuk bulan Sya'ban dalam rangka apa? Roah. Nah tuh ngomongin roah, ya Pok. Habis bulan Rajab, bulan Roah. Roah itu artinya apa? Bulan arwah. Kita makanya disuruh orang kampung roahan. Roah itu apa? Kita kirimin doa khusus. Maka Rasulullah kalau masuk bulan Roah, bulan Sya'ban, angkat tangan beliau, datang ziarah ke pemakaman Baqi, beliau angkat tangan Rasulullah, doa di situ, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bulan Roah kita disuruh ngirimin doa khusus. Yang udah pada kagak, emak bapak kita jangan ke kuburan lebaran doang setahun sekali. Ide pengki dia bawa, patul dia bawa, dia korek kuburan emaknya. Emang dasar anak goblok, kembang doang dia taruh. Kembang 3 udah berat banget udah 3 plastik gede. Rugi enggak lah lo, air mawar 3 ember dia siram. Emak yang pegelang depan dalam tubuh. Orang-orang doain ini kagak kuburan dia ngomongnya. Mbak, lu biar tahu nih ya, gue datang kemari, gue mau bilang sama lu besok habis lebaran, gue mau hajatan, doain ya, biar jangan hujan, biar tamu datang banyaknya, ya, dia kalau emak kalau bisa hidup dicekek tuh. Dosa kita kan banyak sama orang tua ya Pok. Itu kesempatan kita bulan Roah, kita minta kirimin doa sedekah, kumpul bareng, angkat doa rame-rame sekeluarga. Apa ya Allah, makanya Bu, roh manusia, arwah manusia yang udah pada kagak datang tuh. Roh orang tua kita kapan? Malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, malam Jumat pada nyampe. Ngapain nyampe ke rumah? Nungguin, doain apa kagak nih anak-anak Bu. Makanya kalau bicara, ya Allah bakti sama orang tua kok udah bener, kita semua sekarang udah jadi orang tua. Kemarin-kemarin kan kata gitu, orang tua ntar lu ngerasain jadi orang tua. Bener Bu? Sekarang berasa jadi orang tua. Ya Allah, makanya orang tua pala jadi kaki-kaki jadi pala. Asal kita semuanya anak pada hidup. Emak kita, bapak kita, makanya malam takbiran tuh anterin makanan. Bakti sama orang tua. Datang, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Nenek tidur kali ya. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe nih, apa nih? Lebaran nggak bikin apa-apanya. Tupat tuang ini sama opor ayam. Emang lu punya ayam? Oh lagi saya. Ayam siapa tuh dipotong? Ya Allah. Apa kata emak kita kok ngomong? Lu pakai bagi gua. Anak lu udah tinggalin. Bener kok. Tuh, emak tuh masih mikirin anak kita, masih sayang sama cucu, makin mikirin cucunya tuh. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucunya. Bener kok? Itu buktinya film Sidul. Mumpung Tile sayangnya sama Atun doang sama Sidul. Si Mandra kesian bang. Si Atun nih modalin salon, Sidul lebih motor, dia si Mandra beli tanah 50.000 kan dibeliin. Tapi Mandra kesel banget, biarin kata Mandra. Biarin ada yang gue makan nih. Kalau gue bantuin jadi beranakin gue balikin kasar usulnya, maka kayak itu nyebrok begitu dia. Mana marah mulu, biarin orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin lu. Bener Bu, sayang sama kita. Emang anak lu udah tinggalin gitu, masih mikirin anak orang tua kok. Anak kita malam pertama lebaran, malam takbiran, lebaran pertama kita nyamperin kok. Beruntung masih punya orang tua. Habis baikin setengah 8 turun, laki ajak udah pulang, ikutan kita lebaran, banyak orang bapak, bocah udah dandain pakai baju, udah ayo berangkat, ayo berangkat, nyampe depan rumah pintunya, assalamualaikumnya, tahu sendiri lebaran pertama kok air mata mau guru juga aja kan, air mata cetek banget, assalamualaikum enggak. Bapak, Assalamualaikum. Ini salah belum nyampe gini, ya Allah. Lebaran Mbak, maafin sembuh ya. Maafin Mbak.
Nangis sambil ngomong agak jelas kok. Aku nangis dari setengah 8 ke setengah 11. Kelamaan nangis 8. Tadi lapar ibu sih belum makan. Belum makan makan. Emang opor lu yang bawain malam. Mau makan ada tumpah sana. Emang dasarnya aku punya pikiran. Dia bawain dia makan. Ya ilah. Orang tua apa buat anak, bener kan? Nggak ada anak buat orang tua, jarang ada nemu. Apa pernah kita yang hadir semua di sini ngirimin beras seminggu sekali sekarang buat emak kita, bapak kita? Kagak. Saya katakan kagak ya. Lihat emak kita, pala jadi kaki jadi pala. Dia udah mikirin masih anaknya. Ya Allah, emak lebaran pertama tidak datang idek ke rumah orang tua. Lebaran kedua, ketiga dia gantian. Dia telepon emaknya, "Nyak, bapak ke rumah, jagain rumah saya. Saya mau berangkat sama laki saya ini, mau ke Ragunan jalan-jalan." Gue bikin timbul kayak batang guling gede banget. Gue ajak semua makan bareng gelar tikar sono kok di Ragunan. Dia makan bareng sama keluarga Bayak, keluarga Macan, dia makan bareng. Orang ajak emak kita, bapak kita setahun sekali ajak ke Ancol, ajak sono ke Ragunannya makan barengnya. Ada kandang ayam, kandang bebek, ada kandang macan, jorokin masukin minyak. Tanggung kita di sini duraka orang tua. Ajak Ancolnya, marinya lelepin palanya. Masya Allah, kita kapan berbuat baik sama orang tua kok. Makanya kita nih bulan roah, bulan kita tathhiril qalbi, suciin hati kita. Bulan arwah, kirimin doa buat orang-orang tua kita. Bener Bu? Jangan pernah kita ngecewain orang tua. Jangan harap kok kita didoain sama anak kita mati. Kalau sekarang aja kita udah gak mau doain orang tua kita. Masuk bulan roah, masuk bulan Ramadan, ya Allah. Makanya Rasulullah masuk bulan Rajab doanya diangkat tangannya. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Ya Allah, berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Maka 3 bulan kita berharap nih Bu, jadi panjangin umur, bisa ketemu Ramadan. Kenapa? Karena kita ngarepin bulan-bulan itu, 3 bulan yang dimuliakan Allah ini, ngarepin Ramadan agar dosa kita dilebur, kesalahan kita dilebur. Maka ini Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj sore ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Yang namanya umur kita kagak tahu, ya kok. Apalagi kita udah tua, udah kok banyakin tasbih pegang, udah zikir aja la ilaha illallah. Udah nenek masih ingat sinetron aja, berebut remote sama cucunya. Kayaknya nih seru katanya, nih film Indonesia nih, setelan tuh cerita hati sang istri, Allah itu mau ditonton, emang ceritanya kebaca banget. Pacaran ketemu kawin bahagia naik karirnya gitu banyak di kantor terus sendiri yang ceritanya begitu mulu. Ada cewek deketin 2 bulan kemudian, ada 2 bulan kemudian tulisannya di situ. 2 bulan kemudian dia ketemu cewek pacaran, akhirnya kita diporotin, jatuh miskin, akhirnya dia pulang ke bini yang tua, diusir, mau dipakai lagi, udah siap jadi gembel pinggir jalan, kehujanan ya, tengah malam ada hujan gede, mobil lewat disamper, tabrak geger, bawa ke rumah sakit, baru soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa jauhnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta. Makasih kurang lu kok sama nonton ya. Ini gua doang punya TV, saya juga. Ayo kita banyakin ibadah, udah tua ngapain lagi, bener kok. Ustaz ngaji, ayo neng ngaji po, ntar po Ustaz saya nungguin tua-tua. Ngaji nungguin tua-tua. Iya kalau udah tua kan ribet ngajar kok. Nggak mati kita ngajarin nenek mulu. Mata kurang awas, kuping ada kurang dengar. Innahu kana tawwaba, baca nih. Innahu kawat tembaga. Nama kuping kurang. Mau ribet.
Ayo Mak, baca Iqra juz amma, ayo kita ikutin. Alam taro kaifa fa. Baca nih. Alam taro kayak apa? Kaifa fa nih. Alam taro kaifa fa. Bentet. Kaifa fa. Alam taro kayak apa? Maksudnya apa aja? Ribet udah kok. Makanya mumpung masih sehat, ada kesempatan. Iya, ngaji kita kumpul, dosa dirontokin, pahalanya gede. Alhamdulillah. Silaturahim jadi nyambung. Orang yang silaturahim umurnya panjang, rezeki murah. Ini udah ketahuan rezeki kita kok diatur. Ini silaturahim begini jarang kita kumpul kalau ada pengajian. Main pengajian jangan dilarang-larang, kumpul-kumpul jangan dilarang, orang baru sehat semua. Bener Bu? Nggak ada udah. Untuk silaturahim begini umur panjang. Mama mati ada jauh. Disuruh lu kayak catatan udah. Ada catatannya udah. Ada catatannya. Tanggal 16 Februari ada minggu saya mau berangkat. 13 Februari saya mau berangkat ke Parigi Lama. Ngapain lu kesana? Kata Allah tuh menyambut nyawa orang sono ya Rob. Emang udah ada catatannya? Udah ada nih saya pegang. Dia udah berangkat. Hati-hati lu salah cabut. Datang Israel ke Parigi Lama mau nyambut orang. Pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orang yang gak ada sih mencabut kemana? Apa tangannya pergi Isra Mi'raj? Mau di Masjidil Hikmah. Jangan dicabut. Orang lagi Isra Mi'raj. Jangan, tunda. Itu udah kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Mana nggak ada yang pulang. Ingat benar ceramah dari Ustaz Samsudin, ya Allah ntar malam saya bangun tahajud mengajak sama Allah. Ya Allah ini bulan Rajab banyak ibadah, sama korup lagi tahajud kok datang Israel. Ya Rob lagi tahajud, jangan tunda. Orang lagi tahajud, ntar aja habis subuh. Habis subuh ya ingat ntar sebelum masak, sebelum sholat tuh masak saya mau duha dulu, sholat duha kok kagak jadi lagi sholat duha. Ya Rob orang lagi sholat duha, jangan tunda aja. Kata mereka Israel, saya kelamaan di Parigi Lama. Dari malam saya nggak dapat apa-apa ini. Karena saya cabut. Nah, dia udah pindah tuh, pindah dia kok langsung pindah ke sono ke Kampung Jombang. Orang Jombang. Wah orang lagi beli empat-empatan di kosan sih, mati lu gak punya 5, mati lu gak punya 5. Terus lo lewat. Nah ini dia nih daripada gak ada bolehan gua. Harga udah berebel, naudzubillah min. Makanya kok umur panjang, lihat orang tua dulu. Hidupnya berkah, silaturahim rajin. Saya punya engkong, umurnya 115. Matanya masih awas, giginya masih utuh. Baca Quran masih neteng kok, nggak kayak kacamata. Umurnya 115, umurnya panjang. Kenapa? Silaturahimnya ternyata orang tua dulu luar biasa. Lebaran semua diajak, anak cucunya mantunya. Malam takbiran udah mesen mat, sit, roh, ji, kumpul. Ada lo yang bodoh bilangin besok lebaran nanti sembahin kumpul di sini. Luar lu banyak batu lu marunda banyak banget. Lebaran kumpul semua kok. Jalan kaki orang dulu mah. Emang orang dulu keren pakai jas, jago pakai enggak. Ditaruh di pundak. Jalan kaki gerah. Celananya dia gulung, gandang gol becek. Sendal lilingnya aja tenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore tuh kok. Emak kita di belakang ngiringin sama bapak, nenteng tenong. Orang dulu pakai tenong. Orang sekarang nggak ngerti tenong. Tenong itu dalamnya uli, dodol, wajib, rengginang. Tuh dipanggul, berangkat pagi pulang sore, kenal semua musudara. Makanya orang dulu nggak ada yang kehilangan obor. Musudara aku semua kenal, makanya umurnya jadi panjang. Yang kedua, kenapa orang dulu umurnya panjang? Makanannya masih asli. Belum ada campuran zat kimia, Bu. Orang dulu minum air sawah nggak mati. Minum air sawah nggak mati. Mana bekas tepakan kebo? Airnya bening banget diminum pakai gogolio. Dulu tuh. Makanan masih asli. Uli, dodol, wajib, rengginang, kocororot, air kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, kemplong, abuk, sagon. Tuh. Yang bebe yang makan sagon nggak boleh ngomong. Lembur. Tuh. Sekarang kita umur ada pendek, silaturahim ada kurang, lebaran jarang nyampe. Jangan kan yang jauh depan mata, lebaran setontotan tuh depan mata, kagak nyampe. Bener Bu?
kan belum ini mulai gede kemudian ngajung. Nah ini lebaran karena memang udah zaman modern pakai WA dah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Yuk Ile dan keluarga ngajung. Kadang-kadang pakai kata-kata mutiara, sok banget. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lisan tak bisa berkata, di saat kaki kita bisa melangkah. Berarti kan setruk gitu dia. Iyalah. Tangan gak bisa berjabat, lidah kagak bisa ngomong, ya kaki nggak bisa melangkah, berarti setruk itu. Di hari yang putra ini kita saling memaafkan, najong. Orang lihat kok dibela-belain mau pada mudik, pengen pulang kampung ketemu saudara keluarga, silaturahim. Dibela-belain sama motor Mio. Mio kan joknya pendek, sama pakai papan, gua tumpuk 3 sampai ke Brebes. Kenapa? Pengen silaturahim. Umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Orang dulu rezekinya murah kok, anak banyak kagak ngerasa susah. Matinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Tuh, kita yang ditinggalin tinggal jual-jual doang. Bener kan? Nah, orang tua kita masa mau bikin, buat dikit-dikit buat anak, bikin rumah buat anak, bener kok? Bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak, buat sekolahan buat anak. Anak tuh, mana ada orang tua? Jarang. Bapak biasanya kayak apa kalau kita mikir? Emak mau agak kayak itu enggak? Kalau kita rekan-rekannya kok bapak dah. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Tengah malam punya anak kecil masih melek aja. Dia nyariin lakinya, mana tahu dia bawa lu ya. Bocah masih melek aja, mata lu ngantuk banget ini. Lu apa orang laki akal lu banyak bocah ini. Ya, bagaimana kayak caranya bisa tidur ini dia? Ya, lu takut-takutin kayak orang laki, bapak lu dipanggil cari. Ayo namanya orang laki, bapak kita kalau banyak dia ngajak keluar rumah, ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Akhirnya emaknya ngomong, tidur, ada anjing dari samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal sih lakinya dia anjing-anjingin. Apa segitu orang laki kok akalnya. Mereka kita lagi kecapean, emak kita lagi capek. Bapak lu mana tau bapak lu ini bocah pahit, matanya masih melek aja, udah ngantuk banget. Lu orang laki akal lu banyak, bapak akalnya sampai ke sini. Ngepet pojokan jendela, tidur ada anjing di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur kok. Udah si bapaknya dia anjing-anjingin itu. Ya Allah, orang tua mah udah hebat dah, orang tua kok nggak nemu dah orang tua gantinya. Makanya kita kepengen udah jadi orang tua, insya Allah enggak kita ikhlas, kita ridho didik anak-anak kita jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah anak bener. Kalau anak pinter belum tentu soleh. Kalau anak pinter belum tentu soleh. Anak soleh udah pasti pinter. Makanya punya anak banyak kok, jangan semuanya pinter, sisain satu yang bego. Nggak apa-apa bego tapi bener, daripada pinter kagak bener, mendingan bego kagak bener. Mendingan bego bener kok ya. Dia aja ke mall kagak mau, di motor ninja kagak mau, dikatain bego sama teman. Bego lu dibeli motor kagak mau, biarin gue sih nggak ngapa-ngapa dikatain bego. Yang penting lu asal disuruh emak ke warung baru gue mau. Tuh, ini si bego. Disuruh emak gue mau ke warung, mau datang jalan, bego. Jagain emaknya sakit perut kok, dia goreng balsam sama dia. Depan perutnya, belakang digoreng balsam. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, panas neng, panas. Emak kepanasan mak, tuh katanya yang bego. Akhirnya dia ambil payung. Bego, mana gue sih bego. Mak panas mak ya, ini payung mak. Ya Allah, daripada pinter doang agak bener. Si bego kemana-mana di Amerika, si pinter ya di luar negeri, di Jepang nggak bisa ngaji, si bego bisa mana lagi sekarang ngaji. Yasin, wah kurangin hati, kalau minang dosa bego. Yang pinter pulang niat rumahnya dia aja nggak bisa ngaji, gua lu aja ya ngaji dong, malu lagi sekarang nggak bisa baca Quran, gua pakai terjemah. Yasin terjemah, Yasin tulisannya dari kiri ke kanan. Ya asiin, A-nya banyak, I-nya banyak. Namanya lagi sekarang dibacain ya asiin, ya asin. Emaknya kagak jadi mati itu kok. Emaknya langsung belik. Tambahin air katanya. Dikira sayur kali, ya asinnya. Tahu aja deh kok udah sore. Ngapain lagi?
Aduh, lapar ini. Udah belum bengasan dulu ya. Betul, lapar saya. Kampusnya. Orang niat saya jangankan sakit kok, sehatnya jangan sampai sakit. Dan mudah-mudahan nih Isra Mi'raj kok, ayo tingkatin ibadah. Tuh, utama kita sholat ngajarin banyak. Sholat ngajarin apa kok? Banyak dah. Apa pertama? Sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Nih Isra Mi'raj. Zuhur datang, waktunya zuhur, kita zuhur. Bener bu? Disiplin waktu. Zuhur 4 rakaat 4. Ustaz saya tambahin di 6 ya. Salah. Bener bu? Jadi puasa sholat ngajarin kita disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin kita jujur. 4 rakaat yang 4, jangan kita korupsi. Bener bu? Dan sholat ngajarin kita apa? Ngajarin kita peka. Bu, diajarin kita dalam sholat nih bu, dalam sholat bu, kita lagi sholat, diajarin jangan sombong dengan kita sholat. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat nih, bener bu? Bercanda sama temen, kepala kita dikeplak, marah luar biasa. Kepala nih. Makanya kita kalau foto KTP di kelurahan, di foto kepala. Kepala paling terhormat. Ada KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat bu, kepala kita sama rendahnya sama kaki. Malah tinggian pantat sama kepala. Dalam sujud kan tahu sendiri kan pantat isinya apa kok. Kepala kita yang paling mulia, yang paling terhormat, luar biasa. Ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya sama kaki. Artinya sholat ngajarin kita supaya jangan sombong. Apa sih yang kita hadapi, kita punya, berbu? Semuanya kita nggak ada apa-apanya. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita dalam hidup. Perlu tengok kanan, tengok ke kiri. Lihat tetangga masih ada yang susah, ibu bantuin. Orang disebut kaya kan karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan. Jangan sok jadi atasan. Coba atasan gak ada bawahan. Wah, empok pakai baju coba atasan doang. Kalau ada bawahan udah selepatin bu. Jangan sok. Makanya kita diajarkan kebersamaan. Maka simbolnya sholat di masjid, simbol demokrasi, kebersamaan, kekompakan di sini ada. Di masjid diatur semuanya. Nggak ada orang nomor 1 di masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Presiden masuk ke masjid tetap sama di hadapan Allah. Bener kok? Ada aturan kok. RT masuk masjid buka sepatu teh. Tentang RT masuk pakai patut salah. RW masuk ke masjid buka sepatu weh. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid coba sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Maka kita disuruh berjamaah, kompak bersatu. Hidup kayak 2 kuping. Jangan. Hiduplah kayak 2 tangan. Jangan kayak 2 kuping nih hidup. Ini kuping kok kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan hadap sono, kuping kiri hadap sono. Ada akur ini. Jangan kayak kuping hidup. Kuping kanan budak, kiri anteng aja dia mah. Jangan kayak kuping. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hiduplah kayak 2 tangan. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Datang garuk. Gak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus garuk sendiri. Kanan gatel, kiri juga sama, gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup berjamaah begitu kok, bermasyarakat. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datangin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Maka belum mati orang. Bener bu?
Tangan kanan cakep-cakep, tapi nggak sombong kerjaannya. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan, yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar ya. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Baru gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, pembersihan gue lakonin. Tapi yang kanan kagak sombong. Apa kata kanan? Kiri, lu sabar. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan. Kan yang make lu. Beda tapi kompak kok, akur. Kerjasamanya enak dia. Kapan? Jalan lenggang. Nah, sekarang maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, karena gadget gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri nggak ngalah. Mundur jalan. Itu namanya statis, jumud, bekuk, nggak pernah maju-maju. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Amin. Ayo kita terapkan ilmu sholat dalam berjamaah, dalam ilmu sholat dalam bermasyarakat. Ayo, yang lain udah pada sholat jamaah, tinggal kita doang. Oh, kita udah baris ya. Belum aja. Saya lihat. Makanya udah asal gua di sana sembahyang. Dah ya. Empuk lagi main jangan. Masih ngeplek sih, masih ngeplek ini. Tawa aja kok, tawa. Salam undang Ustad lu. Serpeka diundang. Udah enak orang lagi sholat jamaah kita berisik tawa-tawa doang. Serpeka itu dia. Nah, mudah-mudahan Bu kita Isra Mi'raj nih kita bisa terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita bulan Rajab, bulan Sya'ban, tanggal 27 Februari, 27 Rajab. Rajab, wah, 2 April puasa. Tanggal 2 April berpuasa. Tanggal 2 April berpuasa. Februari, Maret, ya Allah dikit lagi kok. Makanya kita sehat semua dah. Panjang umur, rezeki lancar, dikasih oleh Allah banyak, rezeki yang halal berkah. Yang mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan di dunia dan selamat di akhirat. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Mudah-mudahan Omikron biar pergi ya. Kalau emang kagak ada jangan diada-adain ya. Cara kita udah pak ya, kasihan banget. Ya ada mengajak dan ya doain saya juga biar gemuk, biar sehat. Dan kalau gemuk bukan tidak jadi tolek. Nah, guru-guru kita kayak kita sholat jamaah dan asal ya Bu ya. Nah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Allah terima kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhahnya dari ahli jannah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Langsung doa guru kita. Saya bilang guru. Siapa doa? Guru. MC mana? Langsung guru kita doa. Dan doa langsung guru kita, doanya juga banyak, langsung doa makan ya. Biasanya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.